dikisahkan ada orang yang beribadah kepada Allah niku 70 tahun. La ya'asillah walau turfatal ain. Dia itu tidak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata. Kemudian gara-gara dia menyombongkan ibadahnya, jadi 70 kali haji misalnya, dia menyombongkan ibadahnya, akhirnya semua hajinya dihapus oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang menyaksikan kita semua. Selamat datang di FMA Talks. Kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih dengan salah satu tokoh masyarakat kita dan luar biasa. Monggo, silahkan diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha. Berasal dari Laweyan Surakarta, sekarang mendapatkan amanah sebagai anggota Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al-Musta'inah Surakarta. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gini Gus, kita berbincang santai aja, relax gitu dalam waktu sore hari ini di episode kedua kita di FMA Talks ini. Jadi Gus Musta'in ini salah satu nih jadi di pondok pesantren itu ya. Jadi itu nanti sebagai apa posisinya? Di pondok pesantren Raudhatul Muhibbin sebagai pengasuh atau pembina yayasan, kemudian di pondok pesantren Al-Mu'ayyad sebagai pembina lembaga Bahthul Masail. Masya Allah. Kemudian di pondok pesantren Darul Quran Surakarta sebagai pimpinan Dewan Asatidz di sana. Oh, Masya Allah. Itu nanti bedanya sama mudir itu apa? Atau beda jauh gitu? Oh, gimana? Biasanya kalau mudir itu lebih kepada pengasuh lokal mana lokal. Lokal. Kalau pengasuh umum itu berarti ya dia harus mengasuh seluruh pondok pesantren dan cabangnya. Oh, seluruh gitu. Selain itu Ustadz, mungkin sebagai dosen gitu. Ya, sebagai di dosen. UIN Surakarta, dosen Fakultas Syariah, sekaligus diamani sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum, terutama syariat Islam dan konstitusi, biasanya masuk ke kami, kemudian kita akan melakukan penggodokan, diskusi dengan para pakar, kemudian kita jadikan sebagai pendapat ilmiah dosen UIN Surakarta gitu. Masya Allah. Itu kayak seperti kurikulum gitu ya Ustadz ya berarti? Atau ya, beda? Pokoknya pakar-pakar yang memang mengkaji konstelasi hukum dan syariah di negara Indonesia. Oh, syariah. Siap. Jadi gini Gus Musta'in, ini dalam kali ini kita nih banyak pengen berbincang-bincang nih terkait tentang haji dan umroh gitu kan. Apalagi kehidupan di sana di kota Madinah dan Mekah kan, pengen tahu nih apakah sudah pernah haji atau umroh di sana? Alhamdulillah, kalau umroh sudah beberapa kali ya, sejak tahun 2015 sudah hampir. Bahkan kemarin alhamdulillah dapat kenikmatan yaitu bisa umroh bersama FMA. Masya Allah. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kami berpendapat bahwa perjalanan itu telah berusaha untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau haji ya tahun 2023 dan tahun 2024. 2025 enggak berangkat kira-kira begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Gus, umroh itu sudah berapa kali kalau boleh tahu? Kalau suruh ngitung nanti harus ngecek data dulu. Sudah sering ya, kalau sudah sering. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau haji 2 kali. Alhamdulillah. Minta tolong didoakan. Siapapun yang menonton ini nanti insya Allah bisa berangkat. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kenikmatan bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan mendapatkan haji yang mabrur dan umroh yang makbul dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, insyaallah. Amin. Jadi selanjutnya Ustadz Gus, orang-orang itu kan beberapa kali itu kan ada yang pengen berangkat. Nah, gitu. Nah, menurut Gus Musta'in nih, apa aja kira-kira persiapannya? Menurut dari aspek fisik atau mental atau mungkin dalam biaya. Nah, gimana menurut Gus? Melaksanakan ibadah haji dan umroh itu merupakan sebuah kenikmatan ya, sebuah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
paling tidak ada 4 perkara yang harus disiapkan. Famang faradha fihinnal hajja fala rafasa. Yang pertama, mulai sekarang kita jaga ucapan kita jaga lisan kita jaga hati kita, jangan sampai melakukan sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan misalnya di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir atau di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun, bahwa apa yang kita lakukan di Indonesia itu akan nanti bisa dibalas ketika di Saudi sana. Kemudian wala fusuko, termasuk perbuatan maksiat. Jadi mulai makanan yang kita makan, kemudian bagaimana kita bermuasyarah, bertetangga, bagaimana kita memuliakan tamu, bagaimana kita itu berpikir itu sudah mulai kita perbaiki. Wala jidala, yang berikutnya adalah senantiasa menjaga hati agar senantiasa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami alami atau pengalaman saya dan bahkan pengalaman para jamaah ketika kita melakukan mudoroso, ketika mereka itu 1 kali melaksanakan umroh atau haji di awal kok sudah protes, makanannya nggak enak, itu maka nanti sampai akhir bisa-bisa nggak enak terus. Berketerusan. Makanya hati itu harus dijaga. Maka mulai sekarang hati harus dijaga, perbuatan harus dijaga. Yang kedua adalah adanya sebuah niat yang kuat, yaitu niatan mulai menabung, kemudian mempersiapkan fisik. Ini penting karena Kanjeng Nabi SAW sebagaimana kita mengetahui kisahnya Uwais Al-Qarni di dalam Fiqhus Sirah atau di dalam Sirah Nabawiyah, beliau mempersiapkan diri menjaga kesehatan untuk melaksanakan umroh atau haji itu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya mendaftar dan cari biro yang bisa dipercaya. Betul. Jadi salah satu yang tadi dibicarakan itu kan sama Gus Mustain, yaitu meluruskan niat dulu, menjaga perkataan, menjaga pikiran apapun itu terkait hati, dan meluruskan niat agar supaya ibadahnya itu lancar. Lancar dengan niatnya adalah saya mau berangkat haji atau umroh itu niatnya sudah bersih dulu. Kalau sudah dicampuri mohon maaf kayak yang kotor-kotor gitu atau pikiran yang negatif thinking, akhirnya jadi buyar dan bakalan berketerusan di sana begitu. Karena di dalam salah satu kitab yaitu Da'watun Nahdiyah atau di Ihya Ulumuddin ada satu kisah tentang Syekh Abi Bakar bin Dukir. Beliau pernah haji 30 kali tapi lam tuqbal minka. Jadi semua hajinya ditolak. Kenapa? Dia berhaji bukan karena Allah tapi berhaji karena pengen dipandang sebagai manusia yang mulia di depan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita umroh atau haji niatnya karena pengen dimuliakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk riya berarti Ustaz? Termasuk riya. Termasuk riya, betul. Ya, apa namanya ya, manusia beda-beda perspektif. Jadi auzubillah min dzalik, jadi kan kadang bercampur, kadang pengen dipandang, kadang pengen niatnya cuma liburan aja, ada yang pengen benar-benar lurus fokus ibadah begitu. Jadi banyak orang macam-macam gitu. Ya, yang terpenting ketika kita memandang siapapun yang sedang umroh atau haji, kita pun harus husnudon. Betul. Kenapa orang ini selfie misalnya? Kita husnudon bahwa mungkin orang ini selfie karena dia pengen menunjukkan kenikmatan Allah sehingga orang lain pengen meniru haji juga, pengen meniru umroh juga. Jadi kita sebagai yang bukan pelaku ya tetap husnudon. Betul. Makanya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di kitab Al-Bayan mengatakan man aroda yakhtima bil khair falyusniddan bin nas. Kalau kita pengen semua urusan dibuat baik oleh Allah, maka setiap yang kita pandanglah dengan pandangan husnudon. Oh, kenapa ke orang ini ketika di Mekah itu sakit terus, mungkin Allah pengen menghapus semua dosa-dosanya. Kenapa orang ini itu ketika di Madinah itu kemudian dia itu tidak sholat di masjid, karena mungkin dia orang ini biar tahu bagaimana kenikmatan sholat di hotel dan seterusnya. Betul, Masya Allah. Jadi ya lebih baiklah kita cari amannya, kita husnuzon sama orang, urus diri masing-masing begitu. Tapi kadang itu Ustadz, Gus maaf. Jadi Gus Mustain kadang kan melihat nih, mungkin kadang beberapa orang yang lebih memilih untuk umrah saja daripada berhaji. Nah, menurut Gus Mustain lebih baik kita nabung buat haji, atau kalau dengan posisi kita dengan dana yang terbatas, lebih baik kita menabung untuk haji atau kita umroh begitu. Lebih baik mana?
Eh, dalam teori usul fikih ya, misalnya di dalam kitab Jam'ul Jawami' atau di dalam kitab Ham'ul Hawami', ketika dua perkara itu sama-sama hukumnya, maka kita tidak bisa mana yang lebih baik dan mana yang tidak lebih baik. Betul. Kalau kita melihat misalnya di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab atau di dalam kitab Al-Mughni Libni Qudamah, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali cenderung mengatakan umroh itu hukumnya adalah fardu ain dalam satu umur, umrotan wahidatan. Jadi satu kali, marotan wahidatan, satu kali dalam seumur hidup. Tapi kalau di dalam madhab Imam Maliki dan madhab Imam Hanafi, misalnya di dalam kitab Hasyiah, di dalam kitab Mawahibul Jalil dalam madhab Maliki atau di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin di dalam madhab Imam Hanafi, hukum melaksanakan umroh itu adalah sunnatan muakkadatan, sunnah muakkad, jadi tidak wajib. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau misalnya bandingannya lebih baik mana umroh dulu atau haji dulu, tentunya tidak bisa dibandingkan. Kedua-duanya harus diutamakan. Cuman memang harus diakui kalau umroh itu lebih fleksibel. Kapanpun bisa dilaksanakan. Tentu biaya tidak semahal daripada haji. Jadi manistatu ilai sabilanya itu lebih murah umroh daripada haji. Kemudian yang berikutnya adalah umroh bisa dilaksanakan kapanpun. Kemudian umroh ini tidak membutuhkan masa tunggu yang lama, kecuali kalau lewat FMA mungkin bisa langsung ya. Insya Allah bisa. langsung. Insya Allah bisa. Menggunakan visa yang lain. Kemudian kalau umroh ini, kemudian begini, Pak, bukannya umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah, jadi menyamai daripada pahala haji di bulan yang lain. Memang benar. Taman para ulama di sana menjelaskan, misalnya di dalam syuruhul hadis, bahwasanya hukum menyamai itu tidak sama dengan kalimat sama. Menyerupai atau setara itu bukan sama. Seperti itu. Jadi apakah kemudian ketika sudah umroh di bulan Ramadan kemudian membatalkan atau tidak menjadikan wajibnya haji di bulan yang lain, di bulan haji, maka itu tidak benar. Haji tetap hukumnya wajib, tapi pahala umroh di bulan Ramadan itu sama dengan atau setara dengan pahala haji. Begitu. Jadi bisa dibilang untuk hukumnya itu tidak bisa disamaratakan gitu kan. Tidak bisa, gitu. Karena untuk haji sendiri itu kan hukumnya wajib. Faman istata'a bihi sabila, seperti yang Gus Musta'in tadi katakan. Nah, istita'ahnya ini dalam tanda kurung mampu. Nah, itu menurut Gus Musta'in itu dikategorikan dalam kondisi seperti apa gitu? Seperti halnya dikatakan di dalam kitab I'anatul Thalibin Hasyiah Fathul Mu'in, bahwa mampu itu ya adanya wujuduz zat warrohilah. Jadi rizki untuk berangkat ada, rizki untuk yang ditinggal di rumah ada. Maksudnya itu kalau misalnya ada punya anak, anaknya itu ada yang menjaga pasti. Atau punya keluarga, keluarganya tetap bisa makan minum di rumah. Nah, kemudian yang kedua tadi zat, yang kedua rohilah. Rohilah itu ada sesuatu yang membuat panjenengan bisa berangkat ke sana. Tidak menunggu pesawatnya aman, kemudian tidak ada harop, tidak ada perang, tidak ada eksor, tidak ada huru-hara di sana. Sehingga kalau dua hal itu terpenuhi, maka dianggap sebagai orang yang istitoah untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, oke. Berarti seperti yang kemarin isu-isu perang kemarin yang ada di Timur Tengah itu kan, berarti itu salah satu belum diizinkan mungkin untuk berangkat atau gimana nih Gus? Saya kira perang kemarin ketika kulo diskusi dengan beberapa rekan-rekan di Kementerian Agama, terutama bidang haji, itu teman-teman dari Kementerian Haji dan Umroh itu tidak menjadikan umroh dan haji itu kemudian terjeda, karena kata mereka sebenarnya bisa melalui jalur negara lain, kata mereka. Jadi kalau misalnya peperangan kemarin benar-benar membuat tidak bisa berangkat, ya sudah, berarti tidak wajib. Tapi kalau misalnya ada ikhtiar jalan yang lain, maka dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Gitu. Tapi kalau posisi seperti kami nih, Gus. Jadi kan kita ini kan misal kita pakai biro FMA nih misal nih, terus kita pengen menyampaikan kalau kita tidak ada, sudah ikhtiar tapi belum bisa ada jalan lain. Ya sudah, berarti kan kita ngikut, berarti kan enggak masalah. Betul. Jadi sebagaimana di dalam kitab Hasyiah
Muhammad ibn Syekh Wahab dikatakan bahwasanya ada salah satu kisah, ada orang itu pernah niat pengen berhaji tiap tahun. Jadi yu'ta kita bahu biyaminih, dia dikasih oleh Allah catatan menggunakan tangan kanan. Orang ini kaget dulu, ya Rob, anna hadza wa hadza wa hadza laysa min amali. Ini saya nggak pernah melakukan ya Allah. Ini kisah Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi diperlihatkan. Araftu bihadza, kata Allah, aku tahu, walakin a'taitu ka umron tawilan, tapi kan aku dulu memberi kepada engkau umur panjang. Lah, ketika umurmu panjang itu kamu pengen setiap tahun berhaji, tapi karena kamu miskin atau kan ada kendala, kamu tidak pernah berhaji. Laukan alimalun hajjajtu, ya Allah, andai kan tahun ini aku punya harta, aku pengen berhaji. Harta di sini ya adanya kemungkinan bisa berhaji dan adanya rizki. Tapi karena kamu tidak pernah mampu karena ada kendala, maka di Lauhil Mahfudz kamu tertulis setiap tahun seakan-akan kamu telah melaksanakan ibadah haji. Jadi misalnya sudah daftar di FMA, mendaftar haji atau mendaftar umroh, ternyata ada halangan, ada harob atau ada isor, ada peperangan atau ada huru-hara, kok tidak jadi berangkat, maka telah tertulis di Lauhil Mahfudz dia telah melaksanakan ibadah umroh atau haji. Masya Allah. Berarti kembali lagi seperti awal tadi ya. Jadi kalau kita sudah meluruskan niat kita untuk yang bersih, kita untuk pingin berangkat atau sekedar mendaftar saja, itu sudah dihitung pahala, begitu. Sudah dicatatkan di Lauhul Mahfudz, begitu. Sebagaimana dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu penting dan bahkan itu lebih penting daripada perbuatannya sekalipun. Masyaallah, tabarakallah. Begitu. Tapi begini, Gus. Beberapa kali kan masyaallah tabarakallah, Gus Musta'in kan sudah berangkat ke negara Saudi menjalankan ibadah umroh atau haji. Nah, yang menurut Gus Musta'in ini kesalahan fikih dari jamaah-jamaah yang menurut Gus Musta'in, wah ini kayak salah. Cuman mungkin Gus Musta'in ya udah diem aja mungkin. Nah, menurut Gus Musta'in ini bukan berarti saya pengen Gus Musta'in membuka kesalahan, cuman katakan yang pemirsa kita ini pemula, pengen tahu nih apa saja mungkin yang seharusnya tidak boleh dilakukan sama yang boleh dilakukan. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kebetulan saya doktornya atau S3-nya itu adalah mengkaji tentang fikih perbandingan madhabnya. Masya Allah. Jadi ada satu kaidah, misalnya idza wafaqal ambi ahad di madhahibil arba'ah sahha ibadatuh. Itu di kitab Hasyiah Bujairom ilal Khotib atau di dalam kitab kalimatnya juga ada mirip-mirip di Fathul Mu'in, bahwa ketika orang itu cara ibadahnya sudah sesuai dengan salah satu daripada 4 madhab, maka ulama, maka mufti mestinya membenarkan dia, asalkan dia adalah orang awam. Berbeda kalau dia itu kemudian orang alim itu ya dia sudah pernah belajar, pernah mondok. Kalau di dalam kitabnya Syekh Wahab Az-Zuhaili itu dikatakan man yashtahil ba'da umurihi walam yatarattab ila maratabati sihhatil fatawa. Orang ini belajar agama dengan sungguh-sungguh tapi tidak sempat mencapai tingkatan berhak berfatwa. Ilmunya enggak sampai itu, tapi dia alim. Maka dia hanya boleh melakukan ibadah sesuai dengan madhab yang dia kuasai. Misalnya kalau dia ibadah haji, kebetulan dia di Indonesia kiai yang dulu belajarnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ya mestinya dia hajinya, sholatnya, ibadahnya sesuai dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi saya ingin mengatakan yang kedua begini, Mas Said. Ya, Said. Tanya namanya beda sama Adit. Said. Oh, kelihatan. Said. Saya lihatnya Muhammad. Iya, Said Muhammad. Yang kedua adalah bahwa ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, di sana itu boleh saya katakan dan saya mencetuskan ada Mekah Madinah itu sebagai pasar madhab dunia. Jadi fikih-fikih itu banyak sekali, kemudian berterbangan fatwanya di sana. Maka kalau kita sedang ibadah umroh atau haji, yang hadir tadi saya katakan tadi husnudzon dulu. Kenapa ke orang ini ibadahnya begini? Kita husnudzon, mungkin dia menggunakan madhab lain yang kita tidak pernah mengetahui. Cuman kami menyarankan ketika kita berangkat dari Indonesia, kemudian madhab kita adalah kebanyakan Syafi'i, ya mestinya kita menggunakan kecenderungan kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Ketika saya membimbing kemarin sebagai TL, Tour Leader, Tour Leader, di bulan terakhir kemarin itu di FMA,
Kemudian ada beberapa, kebetulan yang ikut jamaah rombongan kulo tidak cuma ustaz, beberapa kiai rawuh ikut. Kulo tegas mengatakan kita tidak pernah intiqaulul madzhab. Kita tetap menggunakan madzhab Syafi'i. Karena guru-guru saya ketika dulu di Lirboyo, saya pernah atau mungkin senang untuk ikut bahsul masail di gedung LBM. Kiai Haji Aziz Yazullah tuh sering mengatakan begini, sebenarnya semua pendapat fikih itu sudah ada di dalam fikih-fikih madzhab Imam Asy-Syafi'i. Contoh, sentuhan laki-laki perempuan itu ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ada qaul yang mengatakan, misalnya dari Imam Ibnu Suraj atau ulama Ibnu Sirin atau imam yang lain dari madzhab Syafi'i yang mengatakan sentuhan laki-laki perempuan tidak membatalkan wudu. Jadi tidak perlu kita menggunakan madzhab yang lain. Ini yang perlu saya ajak kepada para jamaah, dan ini jarang disampaikan oleh para kiai dan para asatidz. Misalnya ketika itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tentang sholat yang ada di pesawat. Sejauh yang kulo ketahui dari keputusan-keputusan lembaga Bahsul Masail atau di fatwa-fatwa MUI misalnya, atau di dalam Kutubul Mu'tabaroh, yang namanya sholat itu kalau dia itu bisa sempurna, bisa taman, bisa berdiri. Kalau dia duduk, sholatnya dengan duduk, maka dia sholatnya tetap nanti ketika sampai ke darat wajib diulang lagi. Ini yang kemudian jarang disampaikan sampai sekarang. Nanti mungkin bisa ditaruh di komentar. Kulo belum pernah mendapatkan ada satu dalil sharih dalil sharih dari ulama madhab mana yang mengatakan sholat di pesawat dengan duduk padahal dia mampu berdiri dianggap sah. Belum pernah ketemu kulo. Kalau di dalam, sebenarnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di dalam kitab Hasyiah Syibromalisi, atau di dalam kitab Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abadi, dan kitab-kitab yang dia itu Hawashi, bahkan kitab detil dalam madhab itu, kalau dia sholatnya mampu berdiri, kok dia sholatnya dengan duduk di pesawat, maka ketika sampai darat maka tetap diulangi lagi. Cuman tetap sholat di pesawat, nanti ketika sampai darat kok belum sampai darat dia telah meninggal dunia, maka dia telah mendapatkan kemuliaan orang yang telah menjaga ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sering lagi keliru itu adalah, yaitu kadang-kadang jamaah putri itu membuka aurat. Itu betul. Dari Indonesia. Kulo yakin kalau dari Indonesia dia pasti menggunakan madhab Syafi'i. Saya tidak akan membahas itu kalau dia dari Pakistan atau dari India, karena madhabnya berbeda. Betul. Jadi ibu-ibu ini harus lebih menjaga aurat. Jadi Pak, kalau kita terbuka apakah kena dam? Kalau langsung menutup nggak apa-apa. Jadi kalau kebukanya nggak sengaja langsung segera ditutup, itu nggak jadi masalah. Fauron itu langsung nggak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering keliru itu adalah yaitu masalah sholat jamak dan sholat qashar. Jadi sholat jamak dan qashar itu boleh dilakukan ketika dia itu perjalanan sampai berada di suatu tempat. Nah, apakah setelah sampai di sana dia tetap boleh sholat jamak dan qashar? Pertanyaan itu. Ya, betul. Kalau dia di sana itu adalah 4 hari bersih. 4 hari bersih itu begini. Misalnya saya dapat tugas untuk dinas di Jakarta. Berangkat dari apa? Senin. Berarti Senin nggak dihitung. Walaupun Senin pesawat jam 7 sampai jam 8. Senin nggak dihitung. Dihitung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kok saya pulangnya hari Sabtu? Maka kan 4 hari bersih di Jakarta. Maka selama di Jakarta, kulo boleh sholatnya dengan cara di jamak dan di qashar. Jamak dan di qashar. Kapan saya ngisi pengajian di Kalsel, kalau ngisi pengajian di Kalsel, kalau minta kepada panitia, ya saya butuh untuk refreshing juga. Saya dipesankan tiket kalau bisa H-1 dan H+1. Ngisi di sana. Ketika saya ngisi di sana, saya berangkat hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad dah pulang, berarti kan bersihnya cuma 3 hari. Maka sampai di tempat itu sudah tidak boleh lagi jamak dan qashar. Ini ketentuan jamak dan qashar yang sering tidak diperhatikan oleh para jamaah. Maka kalau misalnya umroh bersama FMA, kebetulan bulan September ya, betul ya. Saya akan berangkat lagi umroh bersama FMA itu. Kalau saya lihat jadwal perjalanannya itu sampai ke Mekah, sampai ke Madinah itu tidak ada 3 hari bersih. Maka setelah saya sampai ke Mekah sudah tidak boleh lagi sholat jamak qashar. Setelah sampai ke kota Madinah tidak ada. Kecuali kalau panjenengan ikut biro yang berangkatnya misalnya hari Senin. Selasa, ini sampai ke Mekah hari Senin misalnya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu
kemudian baru pergi ke kota Madinah, maka selama di kota Mekah dimungkinkan panjenengan boleh sholat jamak dan qasar. Begitu juga kalau misalnya umrohnya plus Turki atau plus Mesir atau plus Maroko, maka dilihat di sana. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi sholat jamak itu hanya diperbolehkan tetap dilaksanakan di suatu daerah kalau kita di sana ada kalau di sana itu tidak sampai ada 4 hari bersih. Betul. Jadi yang sering mungkin ya yang perlu ditekankan lagi ini tentang sholat jamaah qasornya ya. Ini karena bergantung pada lokasi masing-masing gitu. Melanjutkan Gus, sudah jelaskan tadi, coba nanti dinonton ulang dari awal apa yang dijelaskan oleh Gus Musta'in terkait dengan kesalahan-kesalahan dari yang mungkin pemula, sebagai pemula itu perlu diperhatikan dulu. Ya, gitu. Ada lucu lagi. Gimana? Ada orang misalnya nggak mau sholat jamaah di Masjidil Haram. Loh, kenapa Pak Bu kok nggak mau sholat jamaah di Masjidil Haram? Nah itu orang ulama Mekah itu, imam Mekah nggak mudeng, mosok sholat imamnya di belakang makmum. Kan begitu. Kalau di Mekah itu kan imamnya di belakang, makmumnya di depan. Betul. Maka saya katakan di awal tadi, kalau sudah di Mekah, sudah kita husnudon, semua yang dilakukan di sana itu sudah ada fatwanya. Betul. Kalau kita melihat di dalam kitab misalnya Al-Iqlil atau di dalam kitab Hasyah Zarqoni atau di dalam kitab Mawahibul Jalil, dalam mazhab Maliki itu memang sholat itu ada kemungkinan diperbolehkan imam di belakang daripada makmum. Kalau kita melihat sejarah Masjid Qiblatain, Kanjeng Nabi sholat awalnya di paling depan, kemudian kiblatnya dipindah ke arah Mekah, kemudian Kanjeng Nabi paling belakang, dan tidak ada riwayat sahih mengatakan Kanjeng Nabi itu mengulang sholatnya. Nah dari situ kemudian beberapa ulama berpendapat sholat imam di belakang makmum itu tidak jadi masalah, dan itu kadang jamaah seperti itu. Contoh kedua, ada misalnya masjid atau musola di Hilton. Itu kan kita sholat di sini, kemudian melalui kaca bermakmum kepada Masjidil Haram. Pak, sholat bermakmum kepada Masjidil Haram lewat kaca itu apa ya boleh? Kan kalau sholat itu tidak sama-sama masjid, maka tidak boleh bizwirorin wan itofin. Jadi harus ada jalan lurus ke depan atau ke samping. Kalau ini sholat di sini kan harus ke belakang dulu, kemudian naik lift baru ke Masjidil Haram. Itu nggak sah. Ini juga salah satu yang kemudian sering ditanya sama jamaah. Misalnya kalau kita mengikuti fatwanya Imam Ahmad ibn Muhammad al-Ghumari atau mungkin fatwanya ulama Saudi, bahwa beliau punya kitab berjudul Al-Iqna fi Sholati Khalfal Midya. Ini pernah saya sampaikan juga ketika corona. Jadi misalnya ada orang sholat bermakmum menggunakan kaca, itu menurut beliau Imam Ahmad ibn Muhammad al-Ghumari al-Hasan itu dianggap sah. Jadi artinya saya ingin mengatakan semua pendapat-pendapat yang ada di sana sudah ada dalilnya, tapi tentunya kita harus mendasari dengan husnudon. Kecuali kalau sama jamaah Indonesia, kalau jamaah Indonesia itu bukan husnudon, ini nggak paham. Ya benar. Jadi begitu Gus. Jadi kita harus tetap berhusnudon ya sama situasi-situasi yang ada di sana. Tetap pikirannya bersih. Kalau ibadahnya mungkin ada yang mungkin agak berbeda sedikit gitu kan. Gini Gus, saya pernah dengar aja cerita-cerita. Nah, menurut Gus nih, kan ada beberapa orang, beberapa orang itu bilang kalau mohon maaf berutang. Kan kalau biaya umroh dan haji ini lumayan lah, apalagi haji ya, bisa ratusan, bisa puluhan kan. Nah, menurut Gus Musta'in itu apakah boleh berutang untuk menjalankan ibadah umroh atau haji? Menurut Gus gimana? Sebenarnya kegelisahan Mas atau Ustadz ini, Mas Said ini sebenarnya nggak usah dibesar-besarkan kalau tahu biro FMA gitu ya. Iya betul. Jadi kemarin jamaah-jamaah itu dapat harga murah memang. Iya. Di setahun itu ada beberapa kali FMA memberi harga murah gitu ya. Iya, Masya Allah. Promo-promo. Tapi saya ingin menjawab dulu pertanyaan panjenengan. Berhutang untuk ada dua ini, berhutang untuk kurban dan haji. Biasanya itu sudah satu paket. Yeah. Bagaimana hukumnya kita berhutang dalam rangka untuk melaksanakan haji, umroh, atau yang kedua adalah untuk kurban. Itu sudah dibahas misalnya di dalam kitab Tuhfatul Murid bi Syarhi Jauharit Tauhid.
Kemudian di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri bahwa sebenarnya berhutang itu tidak jadi masalah inzonna, dengan catatan inzonna. Ada sebuah prasangka bahwa dia tetap akan mampu membayar utang tersebut. Tapi kalau dia zonnya atau dia syak atau enggak yakin mampu membayar, enggak boleh. Misalnya jenengan utang dulu ke saudara, Pak saya mau utang dulu 20.500.000 rupiah itu umroh kemarin. Boleh nggak saya berhutang sekian? Jenengan boleh asalkan ada keyakinan setelah pulang dari umroh saya bisa membayar dan menyicil seperti itu. Jadi intinya kalau bisa ada zon itu ada prasangka. Apakah harus yakin? Nggak harus. Cukup dengan ada prasangka bisa membayar maka sudah dianggap boleh menurut syariat. Yang penting berarti kalau kita meniatkan diri untuk utang, yang penting kita mengetahui apakah atau kita yakin bayar atau belum. Enggak harus yakin, cukup zon itu prasangka. Berprasangka. Dalam fikih itu ada syak ragu-ragu, ada zon dia punya prasangka mampu, atau yakin itu 100%. Kalau zon ini ya 60-70% dia ada perasaan mampu membayar lah. Kalau dihitung gajinya dia bisa menyicil lah kira-kira. Gitu. Enggak harus yakin. Berarti intinya berprasangka ya Gus. Berprasangka Jadi berprasangka bisa membayar, ya sudah bismillah tinggal berangkat gitu. Begitu. Tapi kalau yang terkait haji atau kurban itu beda atau sama? Masih sama ya? Sama. Jadi misalnya ada orang yang berhaji atau kurban kemudian dia hutang, ini berbicara fikih ya. Afdol nomor 2. Maka dia diperbolehkan ketika ada prasangka dia mampu untuk melaksanakan pembayaran setelah itu. Enggak jadi masalah. Cukup berprasangka, tidak harus yakin. Cuman sekali lagi haji dan umroh ini adalah sesuatu yang wajib bagi yang mampu. Jadi misalnya ada kewajiban yang lain yang lebih penting, misalnya anaknya butuh sekolah, kemudian keluarganya butuh makan minum, kok dipaksakan umroh, ya jangan. Diutamakan yang sangat wajib dulu saat itu, baru kemudian yang wajib berikutnya yaitu umroh dan haji. Ya begitu. Jadi lebih baik kita tetap kalau misalkan gampangannya kayak kalau sekiranya mampu ya bismillah pakai dana sendiri gitu kan Gus. Oke, paham. Lanjutkan Gus. Kalau kita pengen berangkat nih Gus, insya Allah kalau pengen berangkat ibadah haji umroh di tanah suci, nah menurut Gus ada enggak amalan-amalan gitu mungkin yang dianjurkan kita jalankan dulu sebelum kita berangkat? Apakah mungkin ibadah ada misal kayak sepertiga malam, sholat sepertiga malam, atau mungkin banyak doa dikencengin gitu, atau gimana menurut Gus? Apakah ada? Pertama, kalau kita ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji, bekal pertama itu adalah tentunya almar'u yahujju. Orang itu haji biasanya ya tergantung seperti apa dia di Indonesianya. Misalnya 2027 mau melaksanakan ibadah haji, maka mulai sekarang ya kita memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik kepada tetangga, kemudian saling minta maaf. Jangan sampai kemudian kita membawa dosa sehingga akan mempersulit kita ketika kita melaksanakan ibadah haji seperti itu atau umroh. Kemudian selain bekal-bekal tersebut, tentunya kita dianjurkan untuk bermuasyarah. Makanya di Indonesia itu ada tradisi baik, yaitu ada walimatus safar atau walimatul hajj. Monggo lah namanya apa. Untuk pemberangkatan haji, untuk minta doa kepada masyarakat, membaca Al-Quran 30 juz, kemudian bekal-bekal itu. Yang kedua tentunya kita dianjurkan untuk senantiasa minta pangestu kepada orang tua dan mertua. Biasanya minta pangestu ini bisa kepada orang tua, kadang-kadang kepada mertua, itu yang kadang-kadang lupa. Mertua itu adalah orang yang menjadi bapak perempuan yang pernah kita nikah, itu mertua. Jadi pernah pengalaman ada orang itu hidupnya susah, berat, sulit. Kenapa? Ternyata dia itu senantiasa minta pangestu kepada orang tua, tapi kepada mertua, tapi ternyata dia punya mertua dulu. Jadi pernah punya istri dan kemudian otomatis kan orang tuanya mertua. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau istri ada mantan, tapi kalau mertua tidak ada mantan.
Kalau sudah ilajul hasyafa ilal farji, seorang perempuan sudah kita jima, sudah kita nikah, otomatis dia menjadi mertua kita untuk selamanya. Jadi mertua mu'abbad selamanya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah doa. Doa apa yang perlu kita perbanyak? Ya doa-doa yang baik. Ada banyak versi, misalnya kalau di ijazah dari Romo Kiai Haji Abdul Mu'id Ahmad itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus sholatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Ini dibaca tiap malam. Kalau Kamis malam Jumat dibaca 40 atau 41 kali. Ini insyaallah nanti hajinya diberi yusron, diberi mudah, wala usron, tidak diberi sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ijazah-ijazah seperti ini, doa-doa ini diamalkan oleh para masyaikh, para kiai-kiai zaman dulu. Pak, kalau misalnya kita berdoa untuk bisa cepat berangkat haji dan umroh itu, apakah ya kemudian dianjurkan? Ya dianjurkan, karena itu adalah dua hal yang kemudian hukumnya wajib dalam syariat Islam. Masyaallah, tabarakallah. Jadi pastinya kita kan harus silaturahmi bareng keluarga besar gitu, dan banyak doa yang seperti yang disebutkan sama Gus Musta'in tadi. Nah, itu berarti beberapa amalan yang dianjurkan ya Gus ya, gitu. Melanjutkan Gus, yang pengen saya tahu sebetulnya, ya agak mundur dikit nih Gus, soal tentang utang tadi. Nah, saya pernah dengar di obrolan-obrolan zaman dulu, cuman sampai sekarang terngiang-ngiang. Katanya kalau kita punya utang sama orang, entah itu utang janji atau utang harta, itu kita harus diselesaikan dulu sebelum berangkat ibadah haji atau umroh. Apakah mungkin itu? Coba minta tolong sama Gus Musta'in untuk dijelaskan begitu. Beda sama yang tadi. Mohon maaf saya potong dulu. Beda sama yang tadi, kalau kita misalkan punya pengen berutang terus kita pengen berangkat untuk ibadah begitu. Nah, karena ini podcast fikih, maka saya harus menjawabnya dengan ahkam yang tahdidiyah atau ahkam yang muktasabah, hukum yang jelas. Pertama, kalau pengen menjawab dulu secara hukum, apakah harus? Jawabannya tidak. Oh, tidak. Kalau jenengan punya prasangka, sekali lagi prasangka setelah kundur haji atau kundur umroh tetap bisa membayar, maka nggak jadi masalah. Tapi ini berbicara aulawiyahnya atau berbicara lebih baiknya, ya lebih baik dibayar dulu baru melaksanakan ibadah haji. Lebih baik, tapi tidak harus. Ya, tidak harus. Itu kalau misalnya kita kiaskan di dalam kitab, misalnya kalau kita membaca kitab Al-Luma atau kita membaca kitab misalnya Ushulul Fiqh, misalnya kita Fathul Ali Al-Maliki, itu ya sebaiknya dibayar dulu, dilunasi, baru kita melaksanakan ibadah ke tanah suci. Tapi kalaupun belum mampu, tapi dia ada prasangka tetap bisa membayar, ya maka dia boleh melaksanakan tetap umroh dan haji dulu, nanti dibayar setelah haji dan umroh itu. Betul. Oke, berarti kurang lebih ya, lebih baiknya ya kalau misalkan secara sosial ya, kita lebih baik untuk membayar terlebih dahulu. Ya, Cuman kalau misalkan kita masih punya dan yakin setelah kita pulang kita bisa membayar, ya dipersilahkan. Karena kalau haji kan misalnya sudah diputuskan tahun 2027, tahun 2027, kemudian dia belum mampu untuk membayar utang, ya kalau dia nunda-nunda lagi, ini sudah regulasi pemerintah, dia harus berangkat, ya bagaimana? Jadi itu lebih baik, kalau saya pandang itu sepertinya lebih baik untuk dibayar dulu. Nah, karena yang saya tahu itu mungkin karena utang itu wajib ya, mungkin ya, kalau sesuai perjanjian begitu ya Gus. Wajib dibayar. Oke. Sama gini Gus, kalau kita setelah kita berangkat, kita berangkat, kita sudah pulang, gimana menurut Gus Musta'in kita bisa menjaga semangat kita untuk tetap ibadah atau mungkin mengalami perubahan? Jadi kita berangkat terus kita pulang, nah itu kita pengennya itu semangat ibadahnya tetap kenceng gitu, tetap Masya Allah luar biasa gitu, tetap dibawa ke tanah air. Nah, menurut Gus Musta'in mungkin ada tips and trick untuk pemirsa kita ini semua. Ada 3 cara untuk tetap kita menjaga agar haji kita tetap mabrur, haji kita tetap makbul. Karena bisa saja sekarang hajinya mabrur, besok itu dihapus semua pahalanya karena kesombongan atau karena riak kita. Oh, gitu bisa Gus? Bisa.
Yang pertama saranku adalah ada satu kaidah manjalis janis. Cari orang yang bisa membuat kita tetap semangat melakukan ibadah. Alhamdulillah di FMA kan ada anjang sana haji dan umroh reuni kan ada. Reuni, Di FMA itu ada reuni haji dan umroh, sehingga di situ nanti diundang ustadz yang bisa memberi semangat, atau temennya sholat duha, kan kita harinya sholat duha lagi. Jadi ada satu kaidah, orang itu akan seperti apa tergantung siapa teman duduknya. Maka cari teman duduk yang membuat kita tetap ingat kepada Allah. Cari teman duduk yang membuat kita ingat bahwa kita telah diberi kemuliaan haji dan umrah oleh Allah. Cari teman duduk yang membuat kita itu rindu dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah dengan memperbanyak sodako. Karena sodako ini bisa menghilangkan sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Di dalam kitab Tambihul Mukhtarin dikisahkan ada orang yang beribadah kepada Allah niku 70 tahun. La ya'asillah walau turfatal ain. Dia itu tidak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata. Kemudian gara-gara dia menyombongkan ibadahnya, jadi 70 kali haji misalnya, dia menyombongkan ibadahnya, dia semua hajinya dihapus oleh Allah. Kemudian dia sodakoh, wa indahu nus minal khubz, punya separuh roti separuh ini, kemudian disodakohkan. Gara-gara sodakoh separuh roti tadi, semua ibadah yang dihapus rudda, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua sodakoh. Sodakoh ini menjadi kunci utama dan tanda jenengan itu menjadi orang yang mabrur dan makbul haji dan umrohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah, dan yang terakhir adalah, yaitu kita senantiasa tadi menjaga fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mulutnya dijaga dari hibah, mulutnya dijaga dari merendahkan, mulutnya dijaga dari melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita perbanyak membaca hadis-hadis Nabi tentang bahaya lisan misalnya. Annal ghibata asyaddu minaz zina. Oh, ternyata kerasani atau menghibah orang lain satu kali lebih besar dosanya daripada berzina. Seperti itu. Jadi yang ketiga tadi sekali lagi menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan jadilah orang yang lebih longgar dan lapang dada serta memiliki jiwa rahmah kepada orang lain. Masya Allah. Oke, berarti tadi itu ada 3 ya. Pemirsa semua nih, tadi Gus Musta'in menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita tetap bawa sampai ke tanah air. Jadi yang pertama tadi, maaf Gus, tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah cari teman yang bisa membuat kita gitu. Ya, yang tadi apa? Al-jalisu jalis. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, jangan sampai kita harus menjaga sodakohnya. Menjaga sodakoh, yang kemudian kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita. Begitu. Oke, kita sudah di penghujung acara Gus. Nah, ini sudah di akhir. Nah, saya mau minta tolong nih Gus. Coba minta tolong sampaikan satu pesan buat pemirsa kita. Minta tolong ke Gus Musta'in sampaikan satu pesan yang pengen berangkat haji atau umroh, haji tahun depan atau umroh mungkin bulan depan. Nah, saya minta tolong Gus Musta'in sampaikan buat pemirsa kita semua, apa pesan dari Gus Musta'in? Ada satu kalimat atau ada satu kalam Arab, yaitu samir khaira fatruk ma bagha. Lanjutkan yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Artinya apa? Kalau kita pengen diberi haji yang mabrur dan makbul oleh Allah, termasuk umroh juga mabrur makbul oleh Allah, maka mulai sekarang belajarlah untuk meninggalkan kemaksiatan. Islam tidak pernah menyuruh kita untuk mampu meninggalkan kemaksiatan, tapi Islam menyuruh kita untuk berusaha meninggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan dengan pelan-pelan, kemudian biasakan untuk melakukan perkara-perkara mulia. Mulai dari istiqomah sedekah Rp1.000, lama-lama Rp2.000, pelan-pelan, tidak usah besar-besar. Jadi pelan-pelan, nanti lama-lama kita akan menjadi terbiasa. Kemudian niatkan tujuan hanya kepada Allah. Man saro ala darbi wasola. Kalau kita fokus tujuannya hanya kepada Allah, tujuan utama, maka semua urusan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi panjenengan semuanya, bagi Bapak Ibu calon ahli surga, calon tamu-tamu Allah ini, maka jangan lupa memperbanyak yaitu ilmu. Karena ilmu ini penting sekali. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati
atau itu audzola ma'udiyasa ini. Ketika kita menyibukkan diri dengan belajar Al-Quran dan zikri ini kalau dulu ketika saya di Lirboyo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur Mbah Yai, zikri itu ya termasuk ngaji itu zikri. Jadi ngaji bagaimana fikihnya haji, kemudian bagaimana syarat rukun haji, belajar sungguh-sungguh, maka semua urusan akan diberi sangat mudah, bahkan di luar dari ekspektasi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ilmu Allah akan memberi sesuatu yang istimewa dengan kita, kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Mustain untuk waktunya sudah menyempatkan waktu datang ke podcast FMA Talks. Jadi pemirsa, Gus Mustain silahkan nanti bisa dikepoin Instagram, ada beliau di sana. Beliau sering mengisi kajian-kajian ya Gus ya. Insyaallah semoga dipermudahkan segala urusannya Gus. Jadi teman-teman semua, pemirsa semua, terima kasih sudah menyempatkan nonton sampai ke detik ini. Sampai jumpa di episode ketiga, episode di FMA Talks. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.